Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kita dan penyertaan-Nya selalu sempurna bagi kita. Terlebih khusus ketika di saat ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada-Nya melalui perenungan harian keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada-Nya di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam kerajaan sorga atas waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sehingga dimanapun kami berada di saat ini, penyertaan-Mu Tuhan boleh terus kami rasakan dan kami boleh ada dalam kesatuan hati untuk datang beribadah kepada-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau. Dalam ibadah saat ini Bapa, kami juga hendak bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya segenap hati dan pikiran kami boleh terarah kepada-Mu, kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kami memohon hikmat Tuhan, dan kami juga memohon Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dibentengi dari segala bentuk gangguan-gangguan yang dapat menghalangi kami di tengah-tengah peribadatan di saat ini. Tetapi pun juga Bapa di sorga, kami menyadari setiap kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia membuat kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami berbuat kesalahan, kami melakukan pelanggaran. Dan karena itu Bapa, dengan hati yang terbuka kami mau jujur di hadapan-Mu, menyesali setiap perbuatan dosa kami, dan memohon pengampunan Tuhan, sebab kami percaya hanya oleh penderitaan, pengorbanan, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi kemerdekaan bagi kami, pengampunan bagi kami, keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak ya Allah, ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ini kami yang bersyukur atas pengampunan yang Kau beri dan yang sudah rindu untuk Engkau ajar dan Engkau didik melalui kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-20. Perenungan kita di saat ini sekali lagi terambil dalam kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini ialah penampakan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Allah di dalam dunia menjumpai manusia merupakan inisiatif darinya. Ini dilakukan sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada dunia dan manusia ciptaannya. Inilah bentuk penampakannya di era Perjanjian Baru. Istilah penampakan Tuhan Allah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Theophania, yang artinya Tuhan Allah
menampakkan diri sebagai bentuk kehadiran nyata bagi umatnya. Firman Tuhan saat ini oleh Rasul Paulus mengutip Yesaya 65 ayatnya yang pertama. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudara-saudara, hal ini bertujuan untuk memberikan penegasan kepada jemaat yang ada di Roma ketika sedang mengalami situasi yang sulit di bawah pemerintahan Romawi. Maka belajarlah dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika hidup dalam masa pembuangan di Babilonia. Ia mengungkapkan bahwa Tuhan Allah sendiri berinisiatif untuk menjumpai umat kepunyaannya ketika umat mengalami pergumulan, penderitaan, dan tantangan dalam hidup. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tetap berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara, inisiatif Tuhan Allah untuk menjumpai umatnya perlu direspon dengan tindakan yang nyata, yaitu melalui ucapan syukur dan sukacita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat milik kepunyaannya, kita perlu merespon inisiatif Tuhan Allah yang telah menampakkan dirinya kepada kita di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi. Apakah itu di tengah keluarga, di tengah jemaat, maupun di tengah lingkungan masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi ketika kita mengalami masa-masa sukar dalam hidup, terkadang ada keraguan akan kehadiran Allah. Kita meragukan kehadiran Tuhan Allah yang juga mempengaruhi totalitas iman kita kepadanya. Ingatlah bahwa inisiatif Tuhan Allah menjumpai kita melalui berbagai macam situasi yang kita alami, ini membuktikan bahwa kasih setianya selalu ada dan nyata bagi setiap orang percaya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah, serta jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam berbagai macam situasi kehidupan yang kami alami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Karenanya Bapa, ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, terlebih perteguh iman percaya kami kepadamu Bapa, agar kiranya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Bahkan untuk Engkau yang telah berfirman bagi kami semua. Maka biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.